Selamat datang di Remas Podcast, di mana kami bukan meremas topik, melainkan mengemas topik. Topik yang kami kemas malam ini adalah move on. Aku Erwin, Aku Dito. Aku Chandra. dan sebelum aku atau kita mengawali bahasan ini tentang move on, banyak sekali dari para pendengar setia kita yang memberikan beberapa pertanyaan kepada kita. Asik. Yang pertama, ada yang tanya seperti ini. Apa sih move on itu? Dari siapa pertanyaan? Itu pertanyaan dari Axel Steven. Dan pertanyaan kedua ini datang dari Yosef. Kenapa kalau move on sama orangnya bisa, tapi sama kenangannya nggak bisa? Terus ini pertanyaan dari sahabat kita sendiri nih, yang ada di sini, Dito. Aku nggak mau move on, apakah itu nggak apa-apa? Okay. Dan ini ada satu pertanyaan terakhir, anonymous. Nggak tahu siapa yang ngirimin. Dia tanya, apa perbedaan antara move on dan melupakan? Jadi untuk mengawali ini, aku bakal kayak menjawab salah satu dari pertanyaan ini dulu. Seperti yang pertama, pasti kita harus tahu lah apa arti dari move on itu sendiri. Tapi sebelum itu, aku bakal memperbaiki point of view kalian sendiri tentang move on. Banyak sekali kan ya orang-orang di sekitar kita, atau bahkan aku sendiri nih banyak ngalamin orang-orang yang curhat kepada aku, dan dia bilang kalau dia itu susah move on. Dan bahkan banyak sekali orang-orang yang dari seluruh penjuru Indonesia. Gini, orang-orang di Indonesia itu merasa bahwa move on itu kita melupakan orang yang kita sayang, melupakan mantan, melupakan semua tentang dia, masa-masa indah kita berdua. Kalau menurut kalian itu gimana? Apa sih arti dari move on itu? Mas Dito dulu nih, Mas Dito. Oh iya, kalau menurutku sih move on itu tadi aku juga sempat diskusi dulu lebih awal kayak melihat pendapat orang lain gitu. Dan tadi sempat ngobrol sama Mas Chandra juga, dan aku setuju bahwa move on itu bukan kayak melupakan, tetapi itu lebih kayak kita kembali ke kehidupan di mana kita tidak seakan-akan kita tidak pernah bertemu dengan bukan tidak pernah seperti kita dulu ketika kita belum bertemu dengan orang yang kita cintai gitu. Jadi kayak menjadikan hidup kita normal-normal aja gitu, dan kembali seperti biasa, kembali mengejar entah karir kita atau pekerjaan kita atau mengejar cinta kita yang baru. Itu namanya move on. Jadi kayak kita berjalan seperti biasa, hidup seperti apa yang kita lakukan sebelum kita mengenal orang tersebut kan ya? Iya. Kalau menurut Mas Chandra gimana nih Mas? Oke, karena tadi Erwin bilang mau memperbaiki point of view kita semua ya. Setuju banget kalau mungkin kita bisa sama-sama bisa lihat di kamus, mungkin kamus bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, atau mungkin bisa pergi ke Google Translate, coba ketik move on di sana, hasilnya apa? Apakah move on itu artinya melupakan atau mengikhlaskan atau mungkin hal yang lain? Tapi begitu dicek, itu hasilnya adalah berjalan terus. Jadi artinya yang tadi dibilang Dito, kita udah sempat diskusi sebelum tag podcast ini tadi, emang ya kita harus berjalan terus gitu. Kita nggak punya niat untuk melupakan gitu kan. Karena move on sendiri tuh nggak ada sangkut pautnya soal melupakan atau mengikhlaskan. Malah ya berjalan aja. Kayak seperti tadi dibilang Dito, itu melakukan semuanya seperti sebelum kita kenal sama seseorang yang mungkin
jadi pasangan kita sebelumnya. Jadi semuanya baik-baik aja. Kayak kalau kita bisa bahagia sebelum sama dia, ya itu kita bisa lakukan hal itu karena kita belum kenal sama pasangan kita sebelumnya. Ya lakukan apapun yang kita rasa itu kita bisa lakukan sebelum kita kenal sama seseorang ini yang kita pikir kita harus move on dari dia. Gitu sih. Setuju juga sih sama apa yang dikatakan Mas Chandra tadi. Waktu kita melihat arti atau definisi dari move on itu sendiri, kebanyakan orang bilang kalau move on itu melupakan, atau kalau diartikan secara singkat, move on itu diartikan seperti pindah. Kayak misalnya kita pindah dari mantan kita cari orang yang baru. Sebenarnya itu salah. Saya suka apa yang dikatakan Mas Chandra dari definisi dari Google tadi ya. Kalau move on itu berjalan terus. Dimana selama kita bisa beraktivitas seperti selayaknya orang normal, itu kita sudah berjalan terus. Itu sudah merupakan proses dari move on. Sebenarnya ini juga menjawab sih pertanyaan dari Axel dan juga Yosef tadi. Kenapa kalau move on sama orangnya bisa, tapi sama kenangannya nggak bisa? Itu kembali lagi kayak artinya tadi. Move on itu bukan melupakan seseorang, bukan melupakan mantan kita, bukan melupakan seperti masa-masa indah yang pernah kita hadapi bersama dia. Atau bahkan kayak kebanyakan orang kalau udah putus atau sudah break dari pasangannya, mereka kebanyakan membuang barang-barang yang pernah dia kasih ke kita. Kalau dari kalian berdua ada nggak kayak pengalaman dari untuk move on? Aku pikir ya, ini dari pengalamanku sendiri, yang justru yang membantu ke move on tuh ya ketika bukan membuang memorinya, tapi ya membuang hal-hal yang bisa membuat kita terlalu berlarut gitu. Karena kadang kalau kita nggak move on itu memang pilihan kita. Kayak kalau kita mau bertahan itu nggak apa-apa. Tapi ya dari pengalamanku, ketika aku bertahan, aku malah merasa toksik buat diriku sendiri gitu loh. Nah, makanya aku coba lakukan hal-hal yang setidaknya menjauhkan aku dari orang itu gitu. Kayak foto-fotonya aku hapusin, mungkin nggak semua, kayak beberapa kenangan-kenangan masih aku simpan, tapi semua foto dia aku hapusin. Kayak terus semua yang dia kasih aku simpan aja biar aku nggak bisa lihat itu. Kayak menurutku sih itu penting kalau memang kita merasa bahwa bahwa apa yang kita rasakan sudah menggerogoti jiwa kita gitu. Kita udah merasa nggak nyaman karena kita nggak bisa move on gitu. Benar-benar. Kalau pengalaman dari Mas Chandra nih gimana? Wah, gimana ya? Setuju sih sama yang dibilang tadi, kalau kita tuh emang itu masih jadi pilihan kita ya, kalau kita mau move on atau enggak itu pilihan kita. Dan kita udah setuju dan sepakat bahwa move on itu bukan tentang melupakan seseorang. Kalau kita bisa ngelupain seseorang yang pernah pernah kita sayang banget atau kita cinta banget, atau melakukan hal yang baik untuk kita, rasanya kok kita kok kita jahat banget gitu loh. Karena pada akhirnya kita menyadari bahwa orang-orang yang pernah bersama kita, mereka pernah jadi orang yang mungkin jadi prioritas kita, atau mungkin jadi orang yang spesial untuk kita, dan dia melakukan banyak hal untuk, ya salah satunya membahagiakan kita. Kalau kita pikir bahwa move on itu untuk sepenuhnya untuk melupakan seseorang, ya menurutku itu hal yang hal yang jahat lah menurutku.
karena melupakan orang-orang yang pada dasarnya kita pernah punya perasaan sama mereka. Dan Setuju. juga ini yang penting, bahwa kalaupun ada di antara kalian yang saat ini sedang berproses dengan move on itu juga menurutku move on itu bukan berarti ketika udah move on kalian punya orang baru. Maksudnya mungkin kayak pacar baru atau seseorang yang baru lah intinya menurutku. Karena masih banyak nih sebagian dari kita kalau udah move on berarti punya gantinya atau punya pacar baru. Sering banget aku nemuin orang-orang yang kayak gini. Karena kok udah 5 tahun putus sama dia kok masih belum move on. Emang tahu dari mana kok belum bisa move on? Ya karena sekarang kamu lagi nggak pacaran sama siapa-siapa. Ya bukan berarti kalau udah move on berarti punya pacar baru. Nggak sepenuhnya kayak gitu sih. Karena aku sendiri ngalamin ya. em, Setelah putus dari pacar yang sebelum-sebelumnya itu apa ya 5 tahun dengan apa ya emang udah apa namanya udah move on cuman emang belum aja punya pacar yang baru karena emang belum ketemu seseorang yang cocok menurutku. Ya itu itu baik-baik aja sih, nggak ada sangkut pautnya dengan move on dan dengan orang baru kalau udah move on. Ya itu kayak yang sedang kita alami bertiga ya, dimana kita udah tahu sendiri kan, dimana kita dulu pernah punya pasangan lah, punya pacar, tapi sekarang kita semua masih belum memiliki pasangan, tidak mencari yang baru, tapi kita sudah move on. Mm-mm. Itu sih buktinya kalau move on itu nggak harus selalu berpikir dengan menemukan hal-hal yang baru yang dapat menggantikan apa yang lama itu sendiri. Sama move on itu bukan suatu proses kita bahas tadi untuk melupakan, tapi kita itu seperti untuk berdamai dengan masa lalu kita, bukan melupakannya. Benar sih kita harus kayak melupakan yang pernah kita lewati bersama mantan kita, tapi yang dilupakan itu bukan hal-hal yang positif. Lupakan saja hal-hal yang negatif yang bisa membantu kita untuk bisa berkembang, untuk menjalani hidup. Karena kebahagiaan itu merupakan tanggung jawab kita sendiri, bukan tanggung jawab orang lain yang membuat kita bahagia. Itu pilihan kita untuk menjadi bahagia. Jadi move on itu salah satu proses untuk setelah kita bersedia, setelah kita diputuskan, kita bersedia untuk move on, bukan untuk melupakan orang tersebut. Dan terus ini kalau kita mau menjawab nih ya pertanyaan dari Mas Dito. Kalau misalnya kita nggak mau move on nih, menurut kalian apakah itu wajar atau itu hal yang harus mesti kita lakukan untuk move on? Kalau dari aku ya, itu move on itu sebenarnya juga salah satu pilihan kita. Kita nggak bisa maksa orang lain untuk move on. Ayo move on aja, nggak usah mikirin dia dan lain sebagainya. Kita nggak bisa maksa seseorang atau kita maksa diri kita sendiri untuk move on. Karena pada dasarnya kita semuanya mungkin punya kenangan-kenangan yang kita pengen terus jaga gitu. Karena mungkin kita masih sayang sama dia. Ya kalau masih belum mau menerima kita mau move on ya nggak apa-apa. Kita masih punya banyak waktu kok. Mungkin lain kali kita udah siap untuk move on, kita udah ngerasa bisa kehidupan kita bisa ngerasa baik-baik aja tanpa dia, sekarang udah biasa lagi kayak sebelum kita kenal sama dia. Jadi ya nggak apa-apa, menurut itu hal yang normal karena setiap orang punya caranya sendiri buat move on. Karena aku pernah dengar dari temanku karena dia terlalu sakit hati sama pacarnya yang dulu, jadi sampai akhirnya dia kayak
apa ya, ngeblokir semua kontaknya, dan mungkin dia pergi sejauh mungkin gitu biar dia lupa. Tapi sekali lagi ya kasihan aja gitu. Maksudnya move on boleh, tapi jangan diartikan lagi buat ngelupain seseorang itu sih. Karena ya hmm, percuma menurutku, melupakan seseorang itu percuma. Contohnya kalau pacar pacar kamu dulu gitu. Karena aku percaya bahwa kalau kita fokusnya melupakan, mungkin ada saatnya kita ketemu, tiba-tiba ngobrol, ya bisa jadi malah gagal untuk melupakan. Malah ingat lagi sama dia, dan ya mungkin balik sayang lagi sama dia, atau beberapa hal yang lain lah. Intinya ya nggak usah terlalu khawatir nggak bisa move on atau nggak bisa lupa. Sebagai tambahan, move on, bukan move on sih. Melupakan seseorang itu bukan kayak menghapus memori di komputer atau di HP yang tinggal pencet iris gitu. Mm-mm. Justru kadang kita nggak bisa benar-benar melupakan. Kayak kita nggak bisa menghapus 100% dan sampai jejaknya tidak ada, itu agak impossible, Iya, setuju. agak rumit. Dan sebenarnya kenapa saya tanya pertanyaan ini, itu bukan pertanyaan saya, karena saya merasa saya udah bisa move on dan udah bisa go on with my life, udah bisa move on with my life, bisa maju terus. Tapi itu yang seringkali orang-orang di luar sana kayak penasaran gitu, apakah emang aku harus move on? Nah, kalau menurutku sendiri, kalau kita mengacu kembali pada pengertian bahwa move on adalah terus berjalan dengan kehidupan kita, berjalan terus. Yang aku pikir adalah pasti akhirnya ya, mereka juga akan move on gitu loh. Meskipun mereka masih ingat dia, masih cinta orang yang mereka cintai, mereka pada akhirnya juga akan tetap move on dengan hidup mereka, setidaknya untuk terus mengejar cita-cita mereka dulu, atau fokus kepada pembelajaran mereka. Pada akhirnya mereka akan move on, dan entah mereka akan tetap punya perasaan yang sama, atau seperti yang saya alami, malah semakin hilang, semakin gak ada perasaannya itu. Dan itu move on itu akan datang sendirinya. Kalau nggak dipaksa juga pada akhirnya akan melebur ke dalam diri kita sendiri, dan kita jadinya ya tanpa kita sadari kita udah nggak ada perasaan lagi sama orang tersebut gitu. Kalau dari pertanyaan itu tadi, menurut aku sendiri, kalau move on itu tidak penting, apa yang terjadi dalam hidup kita nggak akan berkembang. Kita nggak akan bisa mencapai kebahagiaan kita. Benar yang katakan Mas Dito tadi, move on itu bergerak mengikuti waktu. Walaupun kita nggak tahu ya kapan itu terjadi, tapi seiring berjalannya waktu, kita sendiri akan berjalan terus mengikuti hidup kita. Dan untuk menjawab pertanyaan yang terakhir nih, pertanyaannya, apa perbedaan antara move on dengan melupakan? Kayaknya udah kita bahas sih ya, kayak move on itu kan berjalan terus. Sedangkan melupakan, kita membuang, ya kita lupa akan semua yang kita hadapi. Kalau menurut aku sih ya satu hal yang berbeda ini. Kalau menurut kalian gimana? Aku cuma mau menyampaikan kepada orang yang nanya ini bahwa move on itu bukan berarti kita berpindah move. Bukan move tapi move on. Move on itu ya tadi kita bahas tadi. Kita tetap melaju dengan kehidupan kita. Kita nggak terburu-buru untuk
memiliki seorang kekasih baru hanya karena kita ingin cepat-cepat melupakan orang yang kita dulu cintai. Saya ingin menyampaikan bahwa move on itu adalah tetap melanjutkan hidup kita tanpa ada keresahan sama sekali. Sementara melupakan itu lebih kepada kita ya berusaha untuk tidak ingat kepada orang itu, which is ya dimana itu sangat mustahil bagi saya. Menurut saya itu mustahil bagi kita untuk melupakan seseorang yang sudah pernah masuk ke dalam diri kita yang terdalam gitu. Kalau kita lupa sama teman TK kita lupa sama guru TK kita, atau kita lupa sama OB yang kerja di kantor kita, itu wajar gitu. Itu wajar karena ya mereka mungkin cuma bagian dari hidup kita ketika kita kerja gitu, atau ketika kita ketemu doang. Sementara kalau orang kekasih itu kan kita ada beberapa yang bahkan sampai malam-malam, sampai 24 jam terus bersama gitu. Jadi ya kalau mau melupakan gitu kayak menurutku sih upaya yang sia-sia sih. Nggak cuma sia-sia doang sih menurutku. Menurutku melupakan itu lebih lebih susah daripada kita move on. Iya. Iya memang. Bener. Karena ya gini deh, kita nggak usah jauh-jauh. Kalau kita semuanya udah pernah pacaran ya, kita bisa nanya sih sama teman-teman kita atau diri kita sendiri gitu. Apakah walaupun kita udah putus sama pacar kita, apakah kita bener-bener lupa atau kadang-kadang kita masih keinget sama mantan gitu. Aku yakin kita masih kadang-kadang masih keinget mantan walaupun cuma keinget aja. Atau mungkin tiba-tiba ya sekedar inget aja tiba-tiba. Mungkin kangen atau apa, sekedar pengen ngobrol. Karena melupakan itu memang hal yang sia-sia sih, yang untuk dilakukan gitu. Dan ya itu sih nggak mungkin kita bisa ngelupain seseorang 100% yang dulunya pernah kita prioritaskan mungkin, atau pernah jadi orang yang paling spesial, yang paling kita utamakan dalam kehidupan kita. Aku yakin kita ya sesekali lah mungkin tiba-tiba keinget mantan gitu. Yaitu menurutku hal yang normal, itu bukan hal yang memalukan sih, enggak. Emang begitu. Tapi diingat lagi ya, melupakan mantan atau melupakan seseorang yang pernah kita sayang itu beda kayak melupakan ujian. Jadi melupakan dengan move on itu memang dua hal yang berbeda. Yang kita saranin sih kita harus tetap move on. Kita terus berjalan mengikuti perkembangan zaman. Dan dari yang udah kita semua bahas pada malam ini, dari jawaban-jawaban yang kita bahas, kita bisa tarik satu kesimpulan bahwa move on itu bukan melupakan orang yang pernah kita cintai. Tapi move on itu sebenarnya kita kembali hidup berfokus pada hal-hal yang baik yang dapat mengembangkan kita, dan juga ya hidup seperti orang normal biasa, yang kerja ya kerja, yang kuliah, yang sekolah, yang cari pacar ya cari pacar. Itu tidak penting apakah kita move on sekarang atau nanti atau kapanpun itu. Yang perlu kita tahu bahwa pada akhirnya kita juga pasti akan move on. Entah kita yang memulainya atau kita secara tidak sadar move on. Tapi alangkah lebih baik kalau kita membiarkan saja diri kita menerima kenyataan dan menghidupi kenyataan tersebut dan terus melanjutkan kehidupan kita. Iya, dan itu saja yang kita bahas pada malam ini.
terima kasih kepada kalian semua yang sudah mengirimkan pertanyaan-pertanyaan yang sangat baik kepada kami. Dan bila kalian ada pertanyaan apapun tentang relationship yang mungkin kita bisa bahas, atau bila kalian ingin bercerita, ingin membagikan kesan dan pesan tentang kami, silakan bisa hubungi kami. Kami ada tersedia lewat Instagram di akun @remas.podcast, atau juga bisa lewat Gmail di remas.podcast@gmail.com. Akhir kata, saya Dito dan mewakili teman-teman yang ada di remas.podcast ingin pamit undur diri. Terima kasih atas kesediaan Anda untuk dengerin kami. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Bye-bye.